Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita bertemu kembali di dalam kasih Yesus, dalam keadaan sehat, dalam keadaan semua di dalam pemeliharaan Tuhan. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini, hari yang baru yang Tuhan beri untuk kita menikmati kebaikan Tuhan. Kita bersama-sama satukan hati kita untuk kita tinggikan Dia, agungkan Dia. Kita mau sembah Dia karena Dia begitu luar biasa, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, yang begitu mengasihi setiap kita, dan pemeliharaannya tidak pernah berkesudahan sampai detik ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah beri bagi setiap kami, umat pilihan-Mu, umat ketebusan-Mu. Untuk di hari ini kami sungguh-sungguh rindu menaikkan syukur kami untuk apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kami, bahkan sampai Maranatha. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tersimpan dalam lubuk hatiku.
Karena itu kami yakin bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang terus memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapak, kami siap bersorak-sorai bagi Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kasih tos kanan kita. Allah itu baik. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat, kemuliaan. Amin. Haleluya.
Dia Allah yang merancang setiap kehidupan kita. Dia Allah yang mencipta segala yang ada. Yesus Kristus Tuhan namanya. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk Dia Allah yang dahsyat tetap bertata dalam hidup kita. Haleluya, karena itu yang menjadi kekuatan kita sampai detik ini. Betapa kami kagum akan karya-Mu Tuhan. Oh hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Terima kasih, terima kasih. Oh haleluya. Yesus.
di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan silakan duduk kembali. Terima kasih kepada Gembala yang mempercayakan saya melayani. Dan mari kita baca firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-16. Judul tema pagi hari ini, hidup adalah sekarang dan nanti. Ya. Lukas 16 ayat 19 sampai 31 kita baca bergantian. Saya terlebih dahulu, cara kedua dan sampai selesai ya. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanlah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyawa api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang kita baca, saudaraku. Tuhan Yesus memberikan satu gambaran kepada murid-murid pada waktu itu dan juga semua yang mengikuti dia tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, secara gamblang Tuhan Yesus ceritakan di sana bahwa ada seorang yang kaya dan ada yang miskin. Yang miskin namanya Lazarus. Tidak tahu yang kaya namanya siapa ya, karena orang kaya itu biasanya disebut orang kaya, orang berada, orang terpandang, seperti itu. Kalau orang miskin, ya wes jenenge siapa ya itu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini namanya Lazarus, saudaraku. Dan satu kali orang kaya ini selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan Lazarus ya, seorang pengemis, ya maksudnya ini miskin ya, jadi dia dikatakan pengemis karena dia badannya dia luka, dia sakit ya, jadi dia tidak bisa bekerja, jadi bisanya hanya meminta ya, jadi dikatakan pengemis ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus memberikan gambaran ini bahwa manusia tidak selamanya hidup dalam dunia ini ya, dalam sekarang ini, tetapi ada satu waktu kita harus hidup di nanti, yaitu di dalam kekekalan.
Tuhan memberikan gambaran ini, kita baca dari awal sampai akhir tadi, saudara yang kasih Tuhan. Ya, kita melihat yang terjadi perbedaan antara orang kaya dan Lazarus ini, saudara. Ya, perbedaan yang sangat benar-benar ini Tuhan gambarkan, ini nyata nanti itu ya. Nanti itu nyata. Jadi Tuhan inginkan supaya kita itu ngerti kita tidak selamanya dalam dunia ini. Jadi katakan wis enak ning dunia. Ada yang bilang ning dunia piro lawase. Itu yang kita tahu, yang sadar. Saya nggak sadar, wis enak di dunia ya. Seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus katakan bahwa kita nggak tinggal dalam dunia ini selamanya. Ada waktunya nanti kita harus tinggal di dalam kekekalan selama-lamanya ya. Kekal itu artinya selama-lamanya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, hidup ini sekarang dan nanti. Hidup yang sekarang selama kita masih berada di dalam dunia. Kita baca sekali lagi ya, saya baca aja saudara menyimak. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan dorok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati perutnya. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat ini kita baca. Ada orang kaya dan ada Lazarus yang miskin. Saudaraku, dalam dunia ini ada dimanapun ya. Mau negara yang soge, negara yang kaya raya, ya negara mungkin Amerika dan lain sebagainya, benua-benua yang kaya, dan dikatakan mungkin yang ya Eropa dan lain sebagainya lah yang kaya lah. Indonesia ini ya sudah tahu sendiri lah kayak apa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dalam setiap apapun keadaan negara itu selalu ada dua macam ini ya, orang kaya dan orang miskin. Saudaraku, ini Tuhan katakan, jadi saudaraku, bahwa keadaan ini adalah karunia yang Tuhan berikan. Kenapa kadang Tuhan izinkan kita kekurangan, dikatakan kita miskin? Itu kedaulatan Tuhan. Itu karunia yang Tuhan berikan. Saudara kalau baca di pengkhotbah itu kita tahu ya, bahwa semua keadaan yang kita alami, baik kita diberkati Tuhan menjadi orang kaya, atau Tuhan izinkan kita dalam kekurangan dan disebut orang miskin, itu adalah karunia Tuhan. Tetapi bagaimana respon kita menerima karunia Tuhan ini? Saudara yang dikasih Tuhan, bersyukur kalau kita diberkati Tuhan menjadi orang kaya, dan kita tetap tinggal di dalam kebenarannya, sehingga kita bisa mempergunakan karunia Allah kekayaan ini untuk memberitakan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, tapi kadang-kadang juga manusia kalau sudah dikasih yang berlebihan, sudah mulai keblinger dan lain-lain, lali atau lupa, atau sudah nggak ingat lagi akan janji-janjinya terdahulu ya. Ya kalau nanti kalau aku diberkati Tuhan, aku punya mobil, tak pakai untuk serahkan untuk gereja lah. Pak Kem boleh Pak Kem pinjam kemana aja, boleh Pak Kem bawa jemaat kemana. Tapi ketika sudah punya mobil, besok ya pelayanan, waduh Pak Kem saya luar kota, maaf Pak Kem saya luar kota, nanti ada waktu lagi, pinjam ya pelayanan ya, Pak Kem lagi masuk bengkel. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu terjadi karena saya bisa ngomong, itu terjadi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dan sebaliknya saudara yang dikasih Tuhan, respon kita sebagai orang yang mungkin belum diberkati Tuhan dan dikatakan orang kita yang orang miskin, respon hati kita terhadap karunia Allah ini bagaimana? Saudara yang dikasih Tuhan, orang kaya tadi respon terhadap karunia Allah, dia memakai jubah ungu kain halus dan bersukaria dalam kemewahan. Dikatakan bahwa dia
jubah ungu ini menggambarkan tentang kesombongan ya, karena jubah ini adalah jubah para bangsawan, para keturunan raja ya, jubah ungu. Jadi dia terlalu sombong, dia menikmati karunia Tuhan ini hanya untuk dirinya sendiri ya. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau dia bisa mempergunakan karunia Allah dengan benar ya, dia lihat Lazarus ya di depan rumahnya ya, Lazarus ini meminta-minta untuk makan karena dia pun tidak bisa kerja karena badannya penuh dengan borok ya. Dia mau kerja apa? Tidak mungkin orang pekerjakan dia. Jadi setiap hari dia hanya di depan orang kaya. Ya jelaslah orang Lazarus ini di depan orang kaya karena pasti orang kaya banyak makanan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau si orang kaya ini hidup benar dan benar-benar meresponi karunia, pasti dia makan Lazarus. Panggil Lazarus, ya masuk ke rumahnya, panggil dokter, tabib ya merawat Lazarus. Tapi orang kaya ini enggak kan? Lazarus meskipun di depan rumahnya, Lazarus meminta dari apa yang jatuh dari makanan anjing-anjing, makanan yang dibuang untuk anjing. Itu Lazarus yang bisa makan. Inilah respon orang kaya yang tidak bisa melihat karunia, tetapi hanya menikmati kesombongan, ya, dengan sombong, dengan sukarnya. Dia setiap hari bersukarnya dalam kemewahan. Mungkin setiap hari dia pesta, panggil temannya, ayo mangan-mangan, ayo ulang tahunku, ulang tahunnya anakku, ulang tahun istriku, ulang tahun pembantuku. Setiap hari dia makan-makan, kemewahan. Tapi kenapa dia nggak lihat Lazarus di depan rumahnya? Ya. Harusnya dia punya hati. Kalau dia hidup dalam kebenaran, kalau dia mengerti Tuhan, kalau dia melakukan firman Tuhan, panggil Lazarus, panggil tabib, sembuhkan dia. Ya. Kalau nanti dia sembuh, dia boleh menjadi pelayan. Ini respon yang benar jika kita mengenal Allah dengan kebenaran. Dan juga saudara yang dikasih Tuhan, respon dari Lazarus sendiri terhadap karunia Allah. Tuhan mengaruniakan kepada dia kekurangan dan kemiskinan sehingga dia harus meminta-minta. Dia harus makan dari sisa-sisa orang kaya ini, makanan yang dibuang dari orang kaya ini ya. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, Lazarus meresponi karunia Allah ini dengan benar. Dia tidak menganggap Tuhan, kenapa Tuhan kok aku sakit-sakit begini, kok aku miskin begini ya. Sedangkan Tuhan beri dia orang kaya hidup mewah, dia bisa makan enak, dia bisa bersukaria dengan teman-teman. Kenapa saya begini? Tidak. Lazarus tidak pernah mengutuki Allah dan tidak pernah tidak bersyukur kepada Tuhan. Lazarus menerima semua respon terhadap karunia Allah. Dia menerima apa yang Tuhan berikan, kekurangan yang dialami, sakit penyakit yang dialami, dia terima dengan sukacita. Sering kadang-kadang kita dikasih sakit, Tuhan kenapa kok aku yang sakit? Tuhan kenapa kok begini dan begini? Tuhan aku harus gini. Tuhan masih kasih saya sakit. Tuhan kenapa aku dari dulu kok seperti ini ya, gak naik-naik ya, gajian tuh tetap segini aja. Setelah itu ada juga teman atau namanya orang yang konseling dengan saya, dia bilang, tuh saya kok gini-gini aja ya. Maksudku keuanganku, ekonomi kok cuma begini aja. Aku sudah berjuang, aku sudah kerja gini. Tapi kok seperti ini. Kamu sudah berdoa, sudah dipatahkan semua kutuk keturunan seperti yang Tante Erna ajarkan kayak gitu ya. Apa putus sangkal ya? Katanya Cepati sampai apa? Putus sangkal kan seperti itu. Sudah Tante. Ya sekarang kita terima. Kalau kita sudah berdoa menyerahkan semua kepada Tuhan,
mengucap syukur Tuhan masih kasih begini, itu adalah karunia. Jadi respon kita menerima karunia Allah, respon kita harus bersyukur apapun yang Tuhan berikan bagi kita. Dan jangan sekali-kali membandingkan dengan yang tinggi-tinggi, dengan yang kaya-kaya, dengan yang diberkati Tuhan. Kita terima, ya. Ini adalah respon yang benar. Apa Lazarus mengucap syukur? Apa Lazarus menerima semuanya ini? Ya. Lazarus bersyukur dengan semuanya yang Tuhan berikan. Buktinya apa? Buktinya apa Lazarus mengucap syukur dengan keadaan yang seperti ini, dengan karunia Allah ini? Lazarus mati dibawa malaikat ke pangkuan Abraham. Hidup waktu sekarangnya, hidup selama dalam dunia, Lazarus menerima semuanya yang Tuhan berikan, walaupun itu mungkin tidak mengenakan, memalukan, bahkan saudaraku, sakitnya dijilati sama anjing. Saudaraku, jangan anjing, lalu aja risih banget ya. Ya, saya punya alergi di kaki ini, saudaraku. Kadang-kadang itu kalau musim lalu itu dia nempel-nempel di kaki saya. Aduh, kayak gini. Apalagi ini dijilat sama anjing. Bagaimana perasaannya Lazarus? Apakah dia mengutuki Allah? Tidak. Dia terima semuanya. Karena buktinya Lazarus ketika mati, Tuhan bawa dia di pangkuan Abraham. Kehidupannya yang nanti itu dia nikmati bersama dengan Bapak Abraham. Saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak bisa lihat hati kita, kita tidak bisa lihat, tapi Tuhan yang lihat setiap respon-respon kita, baik respon berkat kekayaan yang Tuhan berikan atau karunia Allah kekurangan yang kita berikan. Hanya Tuhan yang melihat hati kita. Kita tidak bisa melihat wajah kita selalu sukacita, selalu ceria, ya. Selalu ketemu puji Tuhan, haleluya. Bagaimana pada keadaanmu? Ya segini-gini kelihatan, gitu. Ya segini-gini gitu. Nah, siapa yang dikasih Tuhan? Tapi Tuhan tahu itu dalam hati kita. Nah, siapa yang dikasih Tuhan? Bila kita meresponi semuanya karunia Tuhan ini dengan benar, Tuhan melihat hati kita. Bukan Tuhan melihat keadaan kita yang sekarang, yang ada di dalam dunia ini. Itu hanyalah berkat tambahan yang diberkati Tuhan, itu tambahan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sehingga saudaraku kedua orang ini hidup dalam dunia atau sekarang itu dengan keadaan yang berbeda. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika mereka harus menghadap kehidupan yang nanti, kita baca ayat yang ke-22 sampai 26 beda. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, bahwa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat penghiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari situ kepadamu maupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, setelah kita mengalami atau ada dalam kehidupan sekarang atau dalam dunia ini, kita harus masuk dalam kehidupan yang nanti. Setelah kita masuk kamar 2x1, ya, kita harus hidup di dalam kehidupan yang nanti. Saudaraku, Lazarus mati terlebih dahulu waktu itu, yang karena dia kesakitan, dia kelaparan, ya. Akhirnya Tuhan putuskan pulang saja
ke rumah Tuhan. Nah, saudaraku, saat dia mati, dia langsung dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Dan tidak lama setelah itu, orang kaya itu juga mati. Saudaraku, kita nggak tahu umur orang kaya ini waktu itu umur berapa. Kebanyakan orang kaya itu sehat walafiat. Kenapa? Karena makanannya vitamin, makanannya berenergi, makanannya yang baik-baik, pasti badannya sehat walafiat, seger buger ya. Apalagi setiap dia mengadakan sukaria dalam kemewahan. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, badan sehat, kuat, belum tentu kita akan hidup lama dalam dunia ini. Buktinya ketika Lazarus sudah pergi, nggak lama orang kaya itu pun mati. Mungkin dia kepleset. Saat berpesta pora, dia kepleset, kepalanya kejedok, ya. Akhirnya pendarahan, budal lah dia. Seperti apa itu budal ya? Nah seperti itu. Kita nggak tahu, saudaraku. Banyak saudaraku, mungkin artis-artis yang kita lihat seger sehat, bahkan habis fitness dia berangkat, ya. Bahkan habis sarapan dia berangkat. Saat badan, tubuh sehat walafiat. Kenapa? Karena yang memanggil kita hidup dalam kehidupan nanti itu adalah miliknya Tuhan. Waktunya berangkat itu Tuhan yang tentukan, bukan kita. Walaupun Lazarus mungkin masih sakit, masih sehat, kalau Tuhan belum panggil dia, ya nggak berangkat. Tuhan tentukan dia berangkat, dan nggak lama orang itu pun berangkat. Jadi saudara, kita harus siap-siap. Saudara mungkin menjaga tubuh dengan vitamin, ya. Saya ini juga minum vitamin karena sudah usia faktor U, sudah mulai capek kalau kerja. Minum vitamin, gak apa-apa. Mungkin suplai makanan kurang, jadi tambah vitamin. Vitamin ini, vitamin C, vitamin B komplit, vitamin Enervon C, vitamin yang dikasih pada Fatigon. Nah, itu saya minum semua, saudara. Tapi ya, habis bersih-bersih, ya tetap deder. Maksudku, kalau sudah minum vitaminku ya, mbok ya, mari kerja itu ya, teger gitu lah ya. Nah, saudara yang dikasih ini, ya habis kerja Sabtu gitu, saya sudah bentak ini. Ayam beb saya ini. Hai man, kok wis tidur? Iyalah aku kesel. Padahal ayam beb lagi datang ya saudara. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ya mengertilah, saya melayani Tuhan. Wah buaya saudara. Saya tak tidur, ya habis melayani Tuhan ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, itulah kita walaupun sudah dikasih kita ini, tapi kalau memang sudah waktunya berangkat, ya berangkat. Saya kalau merancang khotbah ini, kalau berbicara tentang berangkat, itu anak saya, mama itu selalu khotbah berangkat, mah. Oh, coba berangkat di SMA. Loh, itu adalah kehendak Tuhan. Ya usah tak berdoa Tuhan, oh jadi Tuhan. Saya masih membutuhkan mama, katanya begitu. Nah, saudara, kenapa saya sering katakan, mama ini siapkan ini supaya semua yang mendengar harus siap. Kehidupan sekarang ada kehidupan yang nanti, ini yang sangat perlu. Kehidupan sekarang ini menentukan kehidupan kita nanti. Justru yang dikasih Tuhan, kita melihat kehidupan nanti dari orang kaya dan Lazarus. Lazarus berada di pangkuan Abraham, dan orang kaya ini ya berada di alam maut, ya, di ayat 23. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, di kehidupan nanti ada tempat yang berbeda. Orang kaya itu di alam maut
menderita sengsara, dan dia melihat ke atas. Jadi dengan jelas bahwa neraka itu di bawah dan surga itu ada di atas. Dia melihat ke atas, dia melihat Lazarus itu dipanggil sama Abraham. Ya, itu mereka sedang memuji, menyanyi dan sebagainya. Si orang kaya ini teriak, "Bapak Abraham, tolong!" supaya Lazarus mencelupkan jari dengan airnya lalu diteteskan ke mulutku, karena aku sangat kesakitan dan kepanasan di sini, menderita. Tetapi Bapak Abraham berkata, "Anak, waktu di dunia Lazarus menerima yang kurang baik dan engkau menerima yang baik. Sekarang Lazarus mendapat penghiburan dan engkau menderita." Saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah orang kaya selalu masuk neraka? Tidak. Tapi kembali tadi, respon kita kepada karunia Allah selama ada dalam dunia ini itu bagaimana? Menentukan kita waktu nanti. Bapak Abraham katakan, kamu menerima yang baik selama di dalam dunia, sedang Lazarus menerima yang buruk. Sekarang dia mendapat penghiburan, kamu menderita. Bukan karena kalau kita diberkati Tuhan, nanti kita pulang, kita masuk neraka. Tidak. Ini karena respon kita kepada Tuhan. Tadi yang awal kita sudah belajar bersama bagaimana kita merespon karunia. Itu yang menentukan kehidupan kita. Surat yang dikasih Tuhan. Karena Tuhan melihat hati kita. Kalau kita diberkati Tuhan itu bagaimana hati kita. Oh, aku kok, ini kok, aku siang malam kerja. Bagaimana ini menentukan ini supaya dapat cuan akeh. Sampai aku minggu gak ke gereja, kerja supaya nanti aku dapat bonus. Supaya pekerjaanmu diberkati. Nah, saudara yang dikasih. Dan Bapak mengatakan, di antara kamu dan kami ada jurang yang tak terseberangi, di mana yang kamu mau ke sana nggak bisa, yang sana mau ke sini nggak bisa, yang bawah mau ke atas nggak bisa, yang atas mau ke bawah juga nggak bisa. Ada jurang yang tak terseberangi. Saudara yang dikasih Tuhan, ini Tuhan Yesus katakan pada murid-murid dengan gamblang. Dengan lain kata bahwa Tuhan Yesus sendiri yang bilang, Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa kalau hidup kita tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya, kalau kita tidak bisa meresponi karunia Allah dengan benar, hidup kita pasti ke alam maut. Jadi bukan karena berarti orang kaya semuanya masuk neraka, tidak. Bagaimana kita merespon itu? Demikian juga bukan semua orang miskin selalu masuk surga, tidak. Kalau di zaman sekarang, ketika Yesus sudah datang dan mengorbankan tubuh hidupnya sendiri, kita harus menerima. Karena Tuhan Yesus ini yang sudah memberikan gambaran tentang surga dan neraka. Kehidupan nanti itu memang ada. Dan jangan katakan, wes gak apa-apa aku masuk neraka ketemu sama artis-artis. Mau pikir joget-joget bisa, ya benar joget karena kepanasan, ya. Kepanasan, bahkan orang lain bilang, oh dia nangis, dia mungkin joget-joget kepanasan sampai hausnya. Bapak Abraham, tolonglah saya celupkan jari, teteskan di lidahku, aku sangat haus, ya. Bagaimana nggak kebakar, bagaimana nggak lengket ini, karena dibakar terus dengan api. Jadi Tuhan Yesus benar-benar katakan ini, bahwa kehidupan nanti itu ada dan nyata. Dan itu adalah antara surga dan neraka, ada jurang yang tidak mungkin bisa didatangi. Saya yang dikasih Tuhan, ini kehidupan yang benar-benar nyata.
Jadi saudara, mari kita selama hidup di masa sekarang, hidup di dalam dunia ini, mari kita bereskan hati kita. Mari kita benarkan. Saudara yang dikasih Tuhan. Dan orang kaya ini juga masih berdalih, saudara. Kita lihat, masih memohon permintaan di ayat yang ke-27 dikatakan sampai 31. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia atau Lazarus ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk telah ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, si orang kaya di dalam penderitaan ini, dia ingat akan saudara-saudara di dunia, dan dia masih punya 5 saudara. Dia mohon kepada Abraham, ya wes kayak gitu, Bapak Abraham tolong bangkitkan atau utus Lazarus untuk turun ke dunia kembali, untuk memberitakan kepada keluargaku, supaya mereka bertobat dan tidak masuk ke neraka ini. Jawab Abraham, gak mungkin. Mereka yang ada di dalam dunia untuk percaya kepada Tuhan hanya dengan kesaksian Musa dan para nabi. Kalau sekarang ada firman Tuhan, kita sudah mendengar tentang Yesus, dan ada Alkitab yang menceritakan Tuhan, yang menceritakan semuanya, memberitakan semuanya. Bagaimana kita menerima dan percaya kepada Yesus Juru Selamat, dan mempercayai firman Tuhan dan melakukannya. Bapak Abraham bilang, ada kesaksian para nabi dan kitab Musa. Kalau mereka nggak percaya dengan itu, mereka nggak akan percaya juga walaupun ini Lazarus bangkit dari antara orang mati. Bisa-bisa kalau dia bangkit dari antara orang mati, bukannya dia percaya, semua orang pada lari tunggang-langgang. Kalau kita ada kedugaan meninggal kayak gitu, terus dia bangkit, bukannya dia lari semuanya, para penghiburan dia, jemaat penghiburan, dia hidup kayak gitu. Ada yang berani, pasti takut mereka kirim aja kabeh. Di sinetron aja kayak gitu, itu lucu ya kayak gitu ya. Dia mati terus sudah dimandiin kayak gitu, tiba-tiba hidup kembali. Kita yang nonton juga terhenyak kayak gitu. Nah, selebihnya dikasih Tuhan. Walaupun Lazarus bangkit, sudah dikubur dia bangkit, tidak akan orang percaya. Terus dia bilang, hei bertobat ya, karena neraka itu ada. Justru mereka tidak mendengarkan, mereka lari semuanya. Karena dipikir, waduh ada apa ini? Kalau orang saya sekarang, ini kumul, saya katakan gitu kalau sama anak-anak. Iya ada kumul. Nah, selebihnya dikasih Tuhan. Tidak mungkin, Abraham bilang katakan, gak mungkin orang bertobat itu karena bangkit dari antara orang mati. Yang bisa membuat kita percaya akan kehidupan nanti dan percaya kepada Tuhan hanya firman Tuhan dan kesaksian, dan kita melihat bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus kita. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, mari kita ingatkan saudara kita yang masih ada dalam dunia. Kita sudah memberitakan firman, menceritakan, tapi dia belum percaya. Doakan saja, doakan terus keluargamu, saudaramu yang belum tinggal, yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Doakan dia tanpa putus, kasihan mereka, doakan supaya mereka tidak masuk ke dalam kehidupan yang menyedihkan dan menyakitkan seperti orang kaya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mau saudara, Tuhan harapkan dalam kehidupan rohani kita, yaitu manusia rohani yang hidup
yang melakukan firman Tuhan, yang benar-benar meresponi karunia Allah, yang percaya seutuhnya bahwa Yesus sudah mati dari kayu salib menebus kita. Dan hanya itu, kehidupan nanti kita pasti akan bersama dengan Bapak Abraham dan juga Tuhan Yesus sendiri. Puji nama Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Tuhan Yesus sudah kasih gambaran kehidupan sekarang dan nanti. Jadi apalagi yang harus kita ragukan? Kehidupan nanti itu pasti ada. Dan masalah untuk bisa sampai kehidupan kekal, kita harus sesuai dengan firman Tuhan dan benar-benar bertobat. Puji nama Tuhan, saya tidak berpanjang firman Tuhan. Biarlah melalui ini kita lebih lagi sungguh-sungguh kepada Tuhan, lebih menyiapkan hati kita, lebih menyiapkan diri kita. Kalau waktu Tuhan panggil kita sudah siap. Jangan sampai, ayo kamu pulang, waduh Tuhan aku belum siap. Jangan. Saya pernah alami itu, saudara yang dikasih Tuhan. Waktu remaja saya dipanggil Tuhan sama malaikat. Nah, itu adalah kesempatan kasih karunia Allah. Si malaikat, ada 2 malaikat di kamar saya. Saya waktu itu baru lulus dari SMP kayu biasa. Ada di kamar saya 2 malaikat terang lebih dari lampu kamar saya. Aduh, saya tidak bisa melihat malaikatnya karena begitu terang, jadi saya tidak bisa melihat wajahnya. Ya, terus akhirnya malaikat itu, anak, kamu harus pulang sekarang. Dia langsung cabut ini nyawa saya. Jadi seperti rambut saya ditarik ini ya, ditarik seret gitu. Jadi antara roh kaki itu sudah di sini ya, roh kaki itu sudah di sini. Saya berontak, enggak, saya tidak mau pulang, Tuhan, tidak mau ya. Karena saya tidak tahu ya, saya panggil malaikat itu Tuhan, saya tidak mau Tuhan, saya tidak mau pulang. Saya belum pernah melayani Tuhan, itu yang ada dalam perkataan saya. Karena masih remaja ya, nggak ngerti pelayanan itu apa. Saya belum pernah melayani Tuhan. Baik, langsung dimasukkan lagi, nyet gitu ya. Jadi terasa kayak nyet gitu. Langsung saya melek. Aduh, itu sudah keringnya, sudah kayak mandi ya, pada tidur ya. Jadi seluruh badannya basah ini semua. Saya gemetar. Saat itu, waktu itu saya itu tidak ngerti doa ya, dari sekolah minggu sampai remaja tidak ngerti doa ya. Pokoknya ya begitu ke gereja pulang ya tidur ya, nggak ada syafaat, nggak ada sate kayak gitu, nggak ada sate tuh ya, gitu lah. Nah sejak saat itu saya gemetar, saya berdoa, Tuhan saya minta ampun, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Tuhan saya mau melayani, Tuhan saya mau melayani Tuhan. Dan memang tidak lama setelah itu Tuhan kirim seorang pemuda remaja dari sini mengajak saya untuk gereja. Sejak itulah saya setia dan mengalami cinta mula-mula dengan Tuhan. Jadi saudara yang dikasih, kalau saudara mengalami kesempatan kedua seperti saya, pergunakan sebaik-baiknya. Tapi kalau tidak mengalami peristiwa yang seperti saya, tapi saudara sudah mendengar bahwa Yesus sudah mati di kayu salib menebus dosa kita, percayalah. Dan kita ingatkan saudara kita yang masih ada dalam dunia. Puji nama Tuhan. Saya tak pernah melebar, saya serahkan kepada Bapak. Shalom. Iya, temanya hari ini mendebarkan. Iya, pertanyaannya, sudah siap kita kalau dipanggil Tuhan? Ada yang siap, ada yang jadi sudah Tuhan, saya belum merit, saya belum ini, saya belum itu. Kesebaliknya, waduh, anak masih cilik-cilik. Ada lagi yang waduh, ya ada satu ikim untuk pengguyon. Biasanya kalau yang dalam masa-masa di comfort zone seperti itu, bahwa jangan dulu lah Tuhan. Tapi kalau pada waktu mengalami sesuatu yang tidak enak dalam hidupnya, kemudian menderita, disebutkan antara orang kaya dan Lazarus. Pada waktu menderita itu, Tuhan kalau bisa aku berangkat.
Tapi begitu terus kemudian siapa kapan itu anaknya siapa ini? Kalau sudah mau berangkat tidak berangkat tuh. Iya, tapi tidak terlepas apakah orang kaya, orang miskin, statusnya bagaimana, bangsawan tidak bangsawan, semua sama. Kalau arti kita harus antri, iya, kita nggak tahu antri yang bagaimana. Siapa yang dapat nomor, kalau doorpress itu wis dilihat, ya, nomorku kok nggak keluar, itu doorpress. Lah kalau doorpress yang masuk kerajaan surga, ada yang lihat nggak? Tuh. Iya, Bapak Ibu sudah terkasih, biarlah kita menjadi pribadi yang tangguh, amin. Kalau orang Kristen yang tangguh, pasti dia akan mempersiapkan diri, bukan seperti gadis yang bodoh, tapi gadis yang bijaksana, selalu menjaga minyaknya, amin. Jangan meremehkan setiap saat dengan segala keadaan kita. Tiba-tiba panggilan ada, ya, apa itu yang lagi sepedaan, padahal ya dokter, tiba-tiba dipanggil, ya. Terus ada saudaranya menteri, dia dipanggil, ya, siapa yang dipanggil? Yang punya oksigen dipanggil pada waktu itu, ya. Kita tidak bisa memprediksi, sehingga kita tidak mempersiapkan diri, ya. Seringkali sikap kita itu pada waktu kita sehat, atau pada waktu kita enak, atau pada waktu kita menikmati dunianya. Saya bilang dunianya, masing-masing punya dunia sendiri. Pertanyaannya, apakah tetap fokus seperti yang berjaga-jaga, fokus? Jawab pada diri sendiri. Iya, kelihatannya masih jauh, masih jauh, tapi kita tidak tahu kapan datangnya. Bapak Ibu dan saudara terkasih, tadi Ibu Yanti juga sempat menyinggung tentang kenapa kok tetap miskin, padahal mungkin sudah melayani, sudah ini. Kelihatannya yang sering terjadi, seperti yang saya katakan, sering terjadi, Tuhan saya sudah ini, saya sudah itu. Tapi apakah ini kalau sudah kerja yang benar, sudah melakukan bagian kita sebelum kita menuntut bagiannya Tuhan? Seringkali kadang kita di karyawan, di kantor itu yang dalam kutip ya, mencuri waktu dan sebagainya, dikasih tugas, iya kalau ada bos baru melaksanakan. Apakah itu terus kita mau menuntut kenaikan gaji yang fantastis? Apakah itu melakukan bagiannya kita? Pada waktu kalau kita mungkin sebagai Tuhan lihat anakku, iya, si A iya rajin, oh iya punya integritas, punya kualitas, akan dinaikkan oleh Tuhan tahap demi tahap supaya tidak sombong. Sedangkan si B main Instagram terus, lihat Instagram, lihat yang lainnya. Kira-kira kalau di persentase ya firman Tuhan sama yang lainnya belum. Ya, jadi kita diingatkan hari ini, setiap kita, makanya dikatakan berjaga-jagalah. Rasul Paulus selalu mengingatkan, karena dia pernah menjadi orang yang paling brengsek, tapi setelah dirubah sama Tuhan, dia nomor 1. Rasul yang begitu pemberani, rasul yang berubahnya luar biasa. Makanya dia sampai ada statement, semua yang dulu dianggap sampah
saya mau main musik ya sehingga berdekat dipanggil itu ada. Pernah tahu pemain musik? Bapak Ibu terkasih, biarlah kita mengucap syukur atas apapun juga. Ya, kita nyanyikan tadi lagu pertama kali. Yang pertama kali mengenai berterima kasih, lagu di awal. Dengan kondisi yang saat ini, sudahkah kita berterima kasih? Waduh Pak, rumah masih kontrak. Waduh Pak, saya belum bisa berterima kasih karena kondisi saya masih seperti ini, masa depan belum tentu. Bagaimana mengucap syukur? Respon kita menentukan. Firman Tuhan ditaburkan tadi seperti itu jawabannya tadi. Seorang yang kaya, dia sampai minta tolong sampaikan kepada saudara-saudaraku, masih ada 5 lagi. Tolong supaya dia tidak masuk ke tempat penderitaan alias neraka. Tapi apa yang dikatakan, meskipun mungkin malaikat ataupun orang yang sudah bersaksi sempat diperlihatkan ini itu, tapi kalau hatinya benar, meskipun sudah mendapat mujizat, janganlah hanya mujizat itu sesuatu yang spektakuler. Tapi mujizat itu kalau kita bisa makan itu suatu mujizat. Tapi saya mengatakan seringkali kita menganggap kalau kita bisa bernafas, kita bisa makan, sesuatu yang biasa. Itu karena saya bekerja, itu karena istri saya bekerja, itu karena suami saya bekerja, atau karena apapun juga. Tapi pernah kita berterima kasih sama Tuhan. Tuhan, saya komitmen, saya tetap akan melakukan bagian saya. Kalau saya punya talenta, saya akan melakukannya. Pemain musik, song leader, singer, siapapun yang bertugas, apakah kita sudah konsekuen dengan panggilanmu? Ataukah kita hanya melayani kalau kita mood? Ataukah kita melayani kalau kita sedang dalam berkat Tuhan? Atau dalam keadaan suka dan duka, tetap Tuhan. Ada rasa bersyukur, ada rasa akan terima kasih kepada Tuhan. Kalau kita tidak pakai oksigen, kalau kita tidak sedang dalam diinfus, kalau kita tidak sedang menderita, sudahkah kita berterima kasih? Puji dan pujian yang benar. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Amin. Lewati setiap masa, tiap tetes air mata dalam
Tadi dikatakan meskipun dia sampai menderita dengan burung, makan remah-remah yang seharusnya dimakan oleh anjing, tapi pada akhirnya dia menerima bagian yang terbaik. Hari ini kita diperingatkan, warning dari Tuhan. Jangan kita bersikap seperti orang kaya, semuanya baik, semuanya disediakan, semuanya harus mulus. Tapi sikap menerima, katakan seperti yang Rasul Paulus katakan, cukup dengan apa yang ada pada kita, dan kita melakukan bagian kita, dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Kau akan diperlengkapi. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Puji dan puji sebagai rasa syukur kita. Setiap janjimu, inilah kami Tuhan. Setiap tetesan air matamu Tuhan tahu, dan Tuhan tahu dalam kehidupannya apapun itu. Jadi dia membuat kita bersih, tapi dia menopang. Kami tidak akan menuntut Tuhan untuk kami harus menjadi kaya, tapi biarlah kami hidup dalam kemurahan Tuhan. Kami mensyukuri apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kami, karena rancangan-Mu adalah rancangan yang terindah bagi kami. Engkau melakukan jauh dari apa yang kami pikirkan. Biarlah kami menghitung berkat-berkat Tuhan, dan bukan kami menghitung masalah kami.
karena Engkau jauh lebih besar dari siapapun juga. Terima kasih Bapa, biar firman-Mu tertanam dalam hati kami. Kami boleh waspada, kami boleh berjaga-jaga, dan kami meneladani Tuhan bahwa setiap saat Tuhan Engkau selalu ada, Engkau selalu menjaga kami. Dan pada saatnya kalau kami harus pulang, kami akan pulang dalam pangkuan Bapa di surga. Dan kami menerima mahkota kemuliaan. Dan itu terjadi kalau kami sudah juga melakukan bagian kami dengan setia, dengan konsekuen. Engkau baik, Engkau bukan manusia, karena Engkau Allah yang hidup. Janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Bapak. Berkati hamba-Mu Ibu Yanti yang sudah menyampaikan berita firman-Mu. Oh, berkati apapun yang dirindukan, dibutuhkan, Tuhan memberkati. Setiap apa yang dikerjakan meskipun badannya capek, Tuhan Kau yang menopang dan Tuhan yang menjaga. Berkati Pak Medi yang bekerja harus mengarungi laut dan sebagainya, Tuhan. Engkau mendatangkan berkat lewat. Berkati juga Sheila. Jadikan keluarga ini menjadi keluarga di mana para tetangga melihat kemuliaan Tuhan, dan kami semua juga diberkati. Terima kasih Bapak. Biar firman-Mu ada di dalam kami, Pak Kudus yang memutarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan kembali kepada kami. Saya percaya semua kita diberkati pagi hari ini melalui perenungan firman Tuhan. Puji Tuhan, telah berkati tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Persilakan keluarga berdoa sebelum kita memberi persembahan. Bapak, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang mulia Bapak. Terima kasih kalau kami semua sudah diberkati dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau berkati orang yang menyampaikan kebenaran isi hati-Mu. Biarlah setiap firman yang kita buka itu boleh kita sampaikan kepada setiap kami jemaat-Mu yang mendengar, sehingga setiap jemaat yang mendengar boleh menjadi kalamu dari firman-Mu itu sendiri. Bapak, terima kasih Tuhan kalau sebentar kami akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan tempat ini, dan yang Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, dan Engkau sendiri yang mengembalikan berkat dari dana ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Persilakan yang bertugas. La
Tuhan. Shalom. Shalom. Ya. Firman Tuhan sudah sangat jelas ya buat kita. Biarlah kita mengikuti alurnya Tuhan. Ya. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi pada kita, mengucap syukur. Ya. Baik itu kaya miskin, susah senang, ya apapun yang kita alami, kita mengucap syukur. Karena Tuhan tuh nggak izinkan tanpa tujuan. Ya, Tuhan itu punya tujuan untuk setiap kita. Demikian juga untuk Lazarus dan orang kaya. Itu Tuhan punya tujuan supaya kita mengerti. Jadi hidupnya Lazarus yang susah itu bukan maksud Tuhan, enggak, cuma Tuhan izinkan. Tuhan tahu hatinya Lazarus untuk membuat kita semua ini ngerti. Ini loh akibatnya. Kalau kita sungguh-sungguh mau terus bersyukur dan menerima apapun yang terjadi dalam hidup kita, maka kita akan ada di bangkuan Bapak Abraham. Ya, dan juga orang kaya seperti apa. Ya, jadi bukan berarti kalau kita mengalami ini dan itu Tuhan jahat pada kita, tidak. Tuhan sayang sama kita, Tuhan tahu kemampuan kita. Kalau kita mampu, Tuhan pasti punya rencana supaya kita bisa menjadi saksinya Tuhan, ya, dimanapun kita berada. Percaya Tuhan Yesus baik, ya, haleluya. Jika juga tadi Bapak Gembala katakan bukan berarti itu takdir atau apa, enggak. Ya, ingat ya, jangan bilang itu takdir. Tidak, itu juga semua ada yang namanya free will, ya. Semua terjadi itu ada kehendak Allah dan juga respon kita. Respon kita seperti apa? Dan juga kalau Gembala katakan kita harus lakukan bagian kita, lakukan bagiannya Tuhan. Melakukan bagian kita pun bukan berarti ini Tuhan saya lakukan sendiri, Tuhan mau cawe-cawe, ya. Bukan begitu juga. 90% kita lakukan, nanti 10% itu apa tinggal Tuhan. Enggak begitu. Yang kita lakukan bersama-sama dengan Tuhan itu, ya. Tapi lakukanlah bagian kita dengan baik. Dengan pertolongan Tuhan kita akan mampu melakukan segala sesuatu, ya. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Yanti yang sudah menyampaikan kebenaran ini. Kadang-kadang kalau nggak dibacakan lengkap itu kita nggak ingat. Sudah suruhlah yang mati datang, waduh Tuhan. Enggak begitu juga ya dengan kesaksian kita. Makanya kita ini jangan segan-segan menjadi saksinya Tuhan. Lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, jadilah saksinya Tuhan agar orang lain boleh mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, apapun yang kita lakukan harus waspada. Ingat, pribadi yang tangguh, berjaga-jaga. Hidup kita berjaga-jaga, berdiri dengan teguh dalam iman, bersikap sebagai laki-laki dan tetap tua. Amin. Hari Jumat kita akan bertemu di dalam doa malam jam 7:30, ya. Saya berharap semua hadir karena itu hari ulang tahun saya, ya. Untuk semua datang, semua nanti kita di sini doa malamnya, ya. Puji Tuhan, makan mie gitu. Ulang tahun lagi gitu. Puji Tuhan, haleluya. Bikin mie ya. Haleluya. Terus hari Sabtu pemuda, jangan lupa hari Sabtu ada ibadah pemuda jam 6 sore, dilanjutkan dengan latihan, dan kita bertemu kembali di hari Minggu untuk beribadah di minggu yang keempat. Ini setelah itu libur. Haleluya. Imlek, ya, Tuhan.
mau dia ada yang mau mudik, jalan-jalan boleh ajak saya. Ada lagi? Oh ya, puji Tuhan. Saya mengundang ini sebetulnya adalah bagian dari Natal tahun lalu yang tanggal 29 itu. Tapi karena acara sudah banyak ditunda, saudara. Dan hari ini kita akan berikan kerinduannya tim gembala untuk memberkati para janda. Ya, di sini yang janda boleh maju ke depan. Loh, Prianti yang berdiri, saya mengambilkan hadiahnya. Monggo, saya minta Ibu Rizky, Ibu Ati, Ibu Ros, Ibu Asik, ya, Ibu Asik. Ada lagi? Yang belum jangan angkat tangan. Ya, ini berkat dari Tuhan. Dan kita memperhatikan, ini seperti firman Tuhan kan begitu. Dia harus memperhatikan anak yatim piatu dan janda, ya, Tuhan. Dan berkati sebentar ya, tunggu sebentar. Kita sambil menunggu kita nyanyi dulu satu pujian. Monggo sambil Gusti. Monggo sambil Gusti. Video-videonya untuk ditayangkan di Metro TV dan TV One. Jadi pada waktu itu bisa disuting. Tolong siapkan video, kita tolong Wali sama Ibu Gembala, tolong digelapi. Kalau gereja yang lain, meskipun kita nggak di TV atau di PTC, ini tolong digelapi dulu. Ini Yes.
yang lain mau diserahkan, tetapi karena memang waktunya sudah mepet, jadi hari ini merupakan ungkapan anak-anak kaum muda sebagai tanda ucapan terima kasih, yang dimana ibu-ibu ini selalu siap siaga. Jadi ini merupakan ucapan terima kasih dari adik-adik pemuda untuk ibu-ibu. Mari silakan. Sis Stefani yang disorotnya foto. Sebenarnya nggak ada sih. Terima kasih banyak, tapi buat Tante Yati dan juga Mama yang selama ini banyak berkontribusi di gereja, apalagi waktu itu buat kaum muda waktu kita ada program kerja bagi-bagi makanan buat orang-orang di sekitar kita. Jadi mereka-mereka inilah yang memasak dan kami pemuda yang membantu lebih sedikit. Puji Tuhan, karena adanya ibu-ibu ini akhirnya kami tidak kelalaian dalam menyiapkan semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. sering-sering aja. Luar biasa. Ya, 1, 2, 3. Ganti gaya. Haleluya, puji Tuhan. Saya mengundang untuk kita semua bangkit berdiri. Kasih Tuhan. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace. Bunyi sekali lagi bersama-sama katakan, I am here because of your grace. Amen. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace above me. Katakan bersama, thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. Only by your grace can I live Sampai kapanpun Tuhan, kami akan memuji Tuhan. Sampai kami menghadap tahta-Mu, kami selalu memuji Tuhan. Karena Kau baik, teramat baik, dan selalu baik. Terima kasih Bapak, ibadah hari ini sudah terlaksana karena pemudu sudah memimpin dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih. Memberkati tim PKB yang bertugas, jadilah mereka tidak sia-sia. Tuhan mengampuni kadang kami mungkin malas, kami mungkin tidak disiplin. Tuhan ampuni kami.
karena ini pekerjaan Tuhan, pekerjaan kerajaan Allah, pekerjaan kerajaan surga yang mungkin kami sering meremehkan. Tapi biarlah dari hari ke hari Tuhan yang akan menolong kami, Tuhan yang terus dan terus, Roh Kudus yang mengingatkan, remind kami, setiap pelayan-pelayan yang bertugas. Tuhan yang memberkati kebutuhan mereka, jerilah mereka, kerinduan mereka, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, berkati Indonesia, berkati Surabaya dan sekitarnya, dijauhkan dari segala bencana, biar orang percaya boleh tetap beribadah dengan aman dan nyaman dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami terus berdoa untuk yang sakit, Pak Amung, Tuhan memberkati, beri damai sejahtera, sukacita yang daripadamu, kekuatan yang daripadamu, Tuhan turunkan. Terima kasih Bapak. Terima kasih, semua adalah kedaulatanmu Tuhan. Kau yang memberkati, demikian juga yang lain yang mungkin kami tidak tahu. Tuhan yang memberkati, yang lemah dikuatkan, yang mengajar butuh Tuhan, Engkau adalah jalan keluar bagi mereka. Tuhan mengangkat beban-beban yang belum bekerja, Tuhan beri pekerjaan, yang merindukan sesuatu, Tuhan yang tahu dan Tuhan memberikan jawaban. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu, terpujilah namamu, kekal sampai selama-lamanya. Kiranya berkat dari Allah Bapa yang maha baik di dalam satu nama, yaitu nama anaknya Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, serta Roh Kudus yang memberi penghiburan, kekuatan dari sekarang sampai selamanya untuk kami orang-orang yang percaya. Terima kasih Bapak, dan kami yakin doa kami dikabulkan, dan kami yakin penyertaan-Mu, dan kami berkat-Mu turun dalam nama Yesus. Yang percaya katakan